underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Singapura bakal punya Perdana Menteri baru 15 Mei mendatang yang bernama Lawrence Wong. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Singapura itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus diakui sebagai negara maju yang sukses. Ya. Negara pulau kecil ya, penduduknya nggak lebih dari 30 juta lah. Ya. Itu memang orang menganggap Singapura itu kok negara diktator. Jadi dulu PM pertama Lee Kuan Yew, kelahiran Semarang, itu berkuasa itu lebih dari kurang lebih 30 tahun. Ya, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, terus. Itu hampir 30 tahun. Terus kemudian tokoh yang hebat lagi yaitu Lee Hsien Loong. Siapa ini? Anaknya Lee Kuan Yew. Jadi ini kan dinasti toh. Ya. Wah, tapi kalau di Indonesia dinasti itu udah dianggap satu dosa besar. Ya, kampanye kemarin berdinasti-dinasti. Ini hasil MK ini juga dinasti. Itu selalu diungkit-ungkit. Tapi sekarang terbukti di Singapura itu dinasti. Yang membawa sukses Singapura itu Lee Kuan Yew. Sukses kedua zaman milenial Lee Hsien Loong. Anaknya Lee Kuan Yew. Langsung ya, ini dinasti juga kan? Dan orang mengatakan, aduh, di Singapura kok rasanya demokrasinya kurang baik. Masa pemilihan presiden ya calonnya cuma 2. Satu partainya kecil sekali, partainya Lee Hsien Loong besar, ya. Otomatis yang menang partai besar, dan itu anaknya Lee Kuan Yew, gitu kan. Nah, jadi sepertinya seolah-olah orang-orang di tempat kita itu nganggap kalau dinasti itu jelek. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, waktu Lee Hsien Loong itu mau jadi PM untuk menjadi orang pemerintah, dia menunjukkan prestasinya yang bagus. Ya memang dia seorang ahli. Ya macam-macam dah. Nggak cuma ahli dalam pemerintahan, tapi di dalam perusahaan-perusahaan negara dia juga hebat sekali. Ya, jadi memang dia ingin menunjukkan kalau saya tuh jadi presiden bukan karena anaknya bapaknya, gitu kan? Nah, ini yang menjadi sorotan yang mestinya kita harus tahu. Ya, dan you tahu Lee Hsien Loong sebetulnya rakyat masih menghendaki dia untuk menjadi pemimpin di sana. Tetapi dia merasa umur dia udah hampir 70 ya. Betul. Udah merasa aduh, ini saatnya memang harus generasi muda. Memang harus memberi kesempatan yang muda-muda. Maka sepertinya sekarang ini yang milih kan sepertinya Lee Hsien Loong. Dia milih penggantinya dia siapa? Yaitu Lawrence Wong. Ya, Lawrence Wong ini dipersiapkan bukan seperti lampu Aladin. Hari ini digosok, keluarlah namanya Lawrence Wong. Ya, tapi Lawrence Wong ini adalah duduk di dalam kabinetnya Lee Hsien Loong, dan dia sudah mengalami banyak sekali mutasi pekerjaan. Ya, kalau nggak salah dia pernah jadi Menteri Keuangan, pernah jadi Menteri Kesehatan, ya pernah menjadi Deputi Menteri apa. Pokoknya dia tuh sudah, ya istilahnya zaman sekarang kalau mau gagah itu kan meritokrasi. Dia udah pindah posisi di sini, posisi di sana, macam-macam, sehingga dia dianggap mampu mengerti masalah yang ada di Singapura ini. Ya, di Singapura masalahnya kan ya cukup banyak. You tahu di Singapura juga multiras kan, ada Tionghoa, ada Melayu, ada Keling, India, macam-macam. Dan itu dengan sistem-sistem yang jalan bagus ini, ternyata di sana kehidupannya itu enak sekali. Ya, dan bahkan memang korupsinya tidak ada. Ya, jadi emang inilah yang harus dilakukan sebuah negara. Jadi demokrasi itu bukan menjadi tujuan. Saya harus demokrasi. Saya
menentang nepotisme. Orang tua kalau jadi pejabat anaknya nggak boleh, itu kan. Bukan itu. Tujuannya itu adalah bagaimana membawa rakyat menjadi sejahtera. Tidak peduli siapa pemimpinnya. Itu yang paling penting. Ya kan, kalau kita mau ngambil sedikit kata-kata yang terkenal dari Tiongkok sana waktu reformasi Deng Xiaoping, tidak peduli kucing itu warnanya bulu ya, putih atau hitam, asal dia bisa menangkap tikus, itulah kucing yang baik. Kita juga seperti itu, tidak peduli pemimpinnya itu siapa, agamanya apa, rasnya apa, asal dia bisa membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia, itulah pemimpin yang harus kita pilih dan kita pertahankan. Ya, jadi bukan kita harus demokrasi. Demokrasi gontok-gontokan nggak karuan, misalnya gitu. Buat apa? Ya, jadi demokrasi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mencari pemimpin yang bisa memimpin negara kita untuk bisa maju seperti tetangga kita Singapura itu. Ya, masa kita kalah sama Singapura? Nah, ini harus menjadi challenge ya. Pemimpin kita yang akan datang challenge. Kita nggak boleh kalah sama Singapura. Entah bagaimana caranya ya, sumber daya alam kita menang, sumber daya manusia kita menang banyak. Cuman kalah pinter. Ya, ini harus dilatih kan bagaimana caranya belajar. Jadi saya kira kalau memang mau seperti ini, Indonesia pasti akan maju kok ya. Jadi jangan cuma mikir pokoknya demokrasi, apa-apa demokrasi. Nah, demokrasi itu kan one man one vote. Ya, kalau pas yang lebih banyak suaranya itu lebih banyak orang-orang yang nggak benar kan jadi yang nggak benar. Jadi ini memang harus perlu dipikirkan kembali bagaimana sebaiknya Indonesia itu berjalan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.